pribadi. Sedangkan hukum, baik sipil maupun kriminal, dibuat guna melindungi perseorangan dan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam satu sistem hukum teoritis yang disusun oleh yang berkompeten untuknya. Hidup manusia dan keberadaannya sebagai ciptaan Allah, sebagai sesuatu yang sangat mahal. Karenanya, kejahatan terhadap sesama manusia senantiasa dipandang sebagai kejahatan terhadap Tuhan, dan tiap pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran terhadap Allah. Namun, walau bagaimanapun, hukum tidaklah meniadakan dosa maupun kejahatan itu sendiri. Namun hukum itu sendiri bermaksud untuk menahan maupun memperkecil pelanggaran dengan mengatur hukuman-hukumannya, agar hidup manusia yang mahal itu dapat diselamatkan. Tiap hidup yang tidak diselamatkan oleh hukum dan keadilan Tuhan akan selalu berdosa dalam tabiatnya dan tercela jua adanya. Karenanya menjadi jelas bahwa kejahatan dan hukuman bukan hanya diikat dengan ilmu hukum biasa, tapi juga dengan yang sifat ilahi. Kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau milik manusia menjadi kejahatan terhadap Allah dan harus dihukum baik oleh yang berkuasa, yakni penegak hukum dalam suatu negara, maupun oleh Allah. Pelanggaran terhadap keagamaan harus juga dihukum oleh Allah. Cara hidup yang jelek ditolak dan tidak disukai oleh Allah dan pasti dihukum olehnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dihormati, hukum yang terbesar dalam pandangan orang bijak bestari mempunyai arti sebuah ungkapan, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Tatkala kita berpikir dan membicarakan tentang manusia, adalah manusia dengan segala dan keseluruhan sifatnya, jasmani, intelek, dan jiwa sebagai satu kesatuan yang hidupnya ditentukan oleh detak jantungnya dan bergeraknya diperintah oleh akal hatinya, dan akal hati ini pula yang membentuk seseorang adalah manusia atau binatang. Perkataan hati dalam kaitannya dengan manusia, pemakaiannya dikaitkan dengan yang pertama fisik badaniah atau yang bersifat berlambang. Kemudian kepribadian, kehidupan batin atau watak secara umum. Selanjutnya keadaan emosional dalam cakupan secara luas, keadaan mabuk, sukacita maupun dukacita, gelisah, keberanian atau ketakutan, dan cinta dan kasih sayang. Juga kegiatan-kegiatan intelek, perhatian, refleksi, ingatan, pengertian, keahlian teknik, dan lain-lain. Yang terakhir, kemauan atau maksud. Hati dalam pengertian ini merupakan pemakaian paling khas. Hati adalah tempat berpikir dan tempat segala perasaan. Kelembutan hati bagi setiap orang beriman sangatlah diperlukan. Karena apabila hati membeku atau membatu, maka hati demikian itu tidak akan mau tunduk kepada kehendak ilahi. Istilah lain, bagi hati yang membatu adalah hati yang berlemak atau tidak disunat, yang gagal menanggapi kehendak Allah. Sedangkan hati yang lembut, jernih atau hati yang salim, mampu merespon hukum-hukum ilahi. Tidak lagi yang tertulis dalam lembaran mushaf, justru mampu merespon dan menulisnya di dalam hati mereka masing-masing. Dan demikianlah hati sebagai sumber dari segala keinginan harus dijaga. Setiap pemimpin harus bertujuan menghantarkan hati segenap rakyatnya. Setiap guru menghantarkan murid-muridnya kesemuanya menuju jalan kebenaran. Di dalam pedalaman jiwa manusia
ada sesuatu yang disebut hati nurani, yang selalu tampil sebagai pengetahuan pendamping, pengetahuan yang selalu bersama dengan diri seseorang. Ke dalam hati nurani, lebih daripada hanya kesadaran atau penginderaan. Karena hati nurani juga mencakup penghakiman atau penghakiman moral atas sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Karenanya penjahat akan selalu dihukum oleh suara hatinya atau oleh hati nurani mereka sendiri, atau dihukum secara moral. Pada waktu yang bersamaan mungkin juga hati nurani, yaitu alat yang dengannya orang memahami tuntutan-tuntutan moral Allah dan yang menyebabkan derita baginya jika tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan itu, tidak cukup tertib atau diberi pengetahuan. Karenanya perlu sekali hati nurani dibina secara wajar dan sungguh-sungguh diberi penerangan dengan petunjuk ilahi. Itulah sebabnya mengapa hati nurani dan iman tak dapat dipisahkan. Karenanya hati nurani ialah alat bagi penghakiman moral, karena penghakiman itu adalah penghakiman ilahi atas perbuatan-perbuatan seseorang yang sudah berlangsung atau yang sedang berlangsung. Dan hati nurani yang bertindak sebagai saksi dan pawang yang baik dalam aspek negatif maupun positif dari kemuliaan perseorangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dihormati, dalam perjalanan hidup manusia yang dilengkapi dengan hati nurani juga sangat diperlukan kebajikan dan kebijakan intelektual, yaitu hikmat atau hikmah yang senantiasa praktis dan bukan teoritis, yang pada dasarnya hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya adalah hati, pusat keputusan moral dan intelektual. Mereka yang memiliki kecakapan teknis dinamakan bijaksana. Para pemimpin secara khusus membutuhkan hikmat. Pada mereka bergantung keputusan-keputusan yang tepat dalam berbagai masalah sosial dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang bijak yang memiliki hikmat berdiri dalam jajaran kelas yang khusus. Mereka mempunyai peranan penting atas berbagai masalah, baik agama maupun sosial. Tugas mereka ialah merumuskan rencana-rencana yang dapat dilaksanakan, menyusun nasihat untuk meraih hidup yang berhasil. Namun, hikmat dalam arti utuh dan mutlak hanyalah milik Allah. Hikmatnya mencakup bukan saja sempurnanya dan lengkapnya pengetahuannya mengenai setiap segi bidang kehidupan, tapi juga mencakup kedaulatannya, menggenapi tuntas apa yang ada dalam pikirannya dan yang mustahil dapat digagalkan. Alam semesta dan manusia adalah buah karya hikmatnya yang kreatif. Proses-proses alamiah dan historis di bawah kendali hikmatnya, meliputi pembedaan sempurna antara baik dan jahat, dan merupakan dasar untuk pahala dan hukuman yang diperoleh oleh orang benar dan orang jahat. Hikmat yang demikian mustakil tergarapi oleh umat manusia. Bahkan kebijakan yang berdasarkan kecakapan alamiah atau yang disaring dari pengalaman adalah karunia ilahi. Sebab kegiatan kreatif Allah sendirilah yang memungkinkan perolehan kebijaksanaan yang sedemikian itu. Hikmat memperoleh pengertian yang dikumpulkan dari pengetahuan tentang jalan-jalan Allah dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Gabungan antara pengertian dan ketaatan ini menghubungkan hikmat dengan pengetahuan akan Allah. Kebijakan yang tidak berlabuh dalam tuntutan dan ajaran ilahi selalu gagal. Karenanya orang yang benar
berhikmat ialah mereka yang kepada Allah, kepadanya Allah memberikan hikmat sebagai karunia.